Izin memperkenalkan diri, saya Ajeng Wulandari Kusuma Dewi dari Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai Alih Program. Dalam video kali ini akan membahas mengenai pemenuhan kewajiban pabean dan registrasi kepabeanan yang diatur pada Undang-Undang Kepabeanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, diatur pada pasal 5-6 mengenai pemenuhan kewajiban pabean dan pada pasal 6A mengenai registrasi kepabeanan. Bagian pertama, pemenuhan kewajiban pabean, pasal 5-6. Pada pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Pada pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 3 dan 4 diatur bahwa untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan yang pertama terdapat kawasan pabean, kantor pabean, dan juga pos pengawasan pabean yang dilakukan oleh Menteri. Pos pengawasan pabean dibuat untuk tempat pejabat bea dan cukai melakukan pengawasan sebagai bagian dari kantor pabean, dan di tempat tersebut tidak dapat dipenuhi kewajiban pabean, sehingga pos pengawasan pabean ini hanya sebagai pengawasan saja. Pasal 5A ayat 1. Pemberitahuan pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Ayat 2-4. Data elektronik merupakan alat bukti yang sah. Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri. Tata cara penyampaian pemberitahuan pabean diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri. Pasal 6. Terhadap barang impor, barang ekspor, dan barang tertentu berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan. Dengan catatan, terhadap barang tertentu diatur oleh instansi teknis terkait, tetapi dalam hal pengawasan tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. Bagian kedua, registrasi kepabeanan, pasal 6A. Pasal 6A, orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. Kecuali orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas barang penumpang, barang diplomatik, barang kiriman, dan lain-lain yang diatur lebih lanjut dalam PMK. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang penyederhanaan registrasi kepabeanan. Jenis akses kepabeanan terdapat 9 jenis, yaitu importir, eksportir, PPJK, pengangkut, pengusaha dalam FTZ, perusahaan jasa titipan, pengusaha TPS, penyelenggara atau pengusaha TPB, dan perusahaan penerima fasilitas KIT. Pengguna jasa melakukan registrasi kepabeanan sesuai dengan tujuan penggunaan akses kepabeanan dan dapat mengajukan lebih dari satu jenis akses kepabeanan. Alur registrasi kepabeanan. Yang pertama, permohonan registrasi kepabeanan disampaikan ke Direktur Jenderal.
dengan mengisi data paling sedikit memuat NIB, NPWP, identitas dan alamat badan usaha, identitas dan alamat penanggung jawab, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI, legalitas badan usaha, jumlah modal, dan jumlah tenaga kerja Indonesia atau asing. Pengguna jasa yang telah mengajukan permohonan registrasi kepabeanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan komitmen kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemenuhan komitmen registrasi kepabeanan paling lama 3 jam kerja terhitung sejak penyampaian pemenuhan komitmen registrasi kepabeanan. Apabila disetujui, notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen registrasi kepabeanan ke sistem online single submission atau menerbitkan persetujuan. Dan jika tidak disetujui, notifikasi penolakan pemenuhan komitmen registrasi kepabeanan ke sistem online single submission atau menerbitkan penolakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.